Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Primaya. Kita kembali lagi di Primaya Talk. Hari ini bersama saya Dr. Cindy Amalia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai mata. Udah ada narasumber kita nih dari Departemen Mata Rumah Hospital Bekasi Barat. Izin aku sapa dulu. Dr. Ratih, spesialis mata. Ya, halo. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Terima kasih, Dok, waktunya udah bisa hadir di tengah keramaian pasien mata ya, Dok ya. Pasien mata jadi banyak banget kalau di Bekasi Barat. Jadi Dokter Ratih ini memang berprakteknya di Primaya Hospital Bekasi Barat. Mungkin nanti kita akan tanya-tanya mengenai mata nih, Dok, khususnya yang lagi mungkin sering juga terjadi di kehidupan sehari-hari adalah tentang lensa kontak. Ya, gitu ya, Dok. Boleh dibagi-bagi ilmunya, Dok. Karena kan soalnya sebenarnya mungkin udah banyak nih yang pakai lensa kontak dalam kehidupan sehari-hari. Cuman takutnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan atau caranya udah bener belum sih pakai lensa kontak gitu kan, atau masih ada juga nih, Dok, yang takut-takut pakai lensa kontak gitu kan. Takutnya kecolok lah matanya atau apa gitu ya, Dok. Boleh nanti aku tanya-tanya ya, Dok. Oh, boleh silakan. Oke, Dok, mungkin dari yang pertama ini dulu, Dok. Lensa kontak tuh apa sih, Dok? Gitu, apa bahannya? Terus mungkin ada jenis-jenisnya, Dok. Terus kan kalau kita di rumah sakit mungkin kita tahu ada lensa kontak yang untuk dipasang di operasi katarak. Nah, itu sama atau enggak sih, Dok? Ya, jadi selamat siang teman-teman. Ya, jadi saya di sini mau sharing lah sedikit tentang pemakaian lensa kontak. Jadi sebenarnya lensa kontak itu kita tahunya selama ini yang diketahui oleh awam adalah soft lens istilahnya kan, karena dan soft lens itu memang salah satu dari jenis lensa kontak. Jadi lensa kontak itu sebenarnya ada beberapa bahan yang materi pembuatnya, ada yang keras atau hard lens, ada juga yang soft lens. Jadi yang beredar di pasaran yang soft lens, yang hard lens biasanya kita bikin. Masih ngukur-ngukur dulu lah gitu. Oke. Berarti kalau emang kita buat habis operasi itu emang beda ya, Dok ya, sama. Kalau yang untuk operasi katarak itu bukan soft lens istilahnya, jadi lebih ke lensa tanam, karena kalau soft lens itu kan ditaruhnya di luar ya. Lensa kontak keras maupun lensa kontak lunak itu kita tempelinnya di kornea, di luar sini. Sementara kalau operasi katarak itu lensa tanamnya itu benar-benar ditanam dalam bola mata, dan itu memang oleh dokter, bukan yang oleh pasiennya sendiri dan bisa dilepas pasang. Jadi itu beda banget. Kadang memang pasien juga suka nanya sih, lensa tanam itu berarti saya pakai lensa kontak? Bukan, ini beda. Ini dia lensanya ditaruh benar-benar dipasang oleh dokternya pada saat operasi di dalam bola mata. Iya, banyak pertanyaan tuh, Dok. Kadang kan karena dibilang lensa kan kita mungkin belum terlalu paham gitu ya, Dok. Dikiranya akan buka lepas kayak soft lens gitu, Dok. Padahal ternyata beda ya. Jadi kalau misalkan yang buat katarak tuh emang ditanam, bukan yang soft lens kita lepas semau kita gitu. Nah, ini semau kita juga nih, Dok. Ini soft lens, kalau yang soft lens sehari-hari itu cara pakainya gimana kah, Dok? Apakah boleh dipakai tiap hari atau ada batasannya sehari misalkan maksimal berapa jam gitu? Nah, iya. Memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengguna lensa kontak. Jadi sebenarnya lensa kontak itu dia aman ya, tapi walaupun memang harus ada perhatian khusus gitu. Jadi bukan yang harus maksudnya bukan yang harus dihindari gitu. Jadi kalau mau pakai lensa kontak boleh, tapi ada rambu-rambunya. Nah, yang mau kita bahas sekarang kan gimana cara rambu-rambunya itu ya, supaya aman kan. Nah, terus yang pertama memang soal durasi. Jadi berapa lama tadi kan dokter sini nanya berapa lama sih lensa kontak itu dipasang dalam seharinya. Jadi lensa kontak itu kan sebenarnya dalam sehari itu biasanya pemakaiannya tidak lebih dari 14 jam. Tapi lensa kontak itu lagi-lagi dia juga ada pembagiannya tuh. Ada lensa kontak harian, ada lensa kontak mingguan, dan ada lensa kontak bulanan. Bulanan juga ada yang mesti ganti tiap 3 bulan, ada yang ganti tiap 6 bulan. Nah, itu jadi tergantung, jadi kita belinya yang mana atau kita pakainya yang mana. Jadi
pemakaian lensa kontak juga mesti tahu tuh saya pakai lensa kontaknya jenis apa. Kalaupun mau beli sendiri, ditanya ini yang untuk harian atau yang mingguan atau gimana, dan itu harus dipakai sesuai dengan takdirnya si lensa kontak itu. Harian nggak boleh harian dong, nggak boleh dipakai jadi mingguan. Iya, jadi kalau mau mirip gitu kan. Ya, jadi untuk karena resiko infeksinya besar, jadi memang kadang-kadang mesti inilah jangan terlalu mirip-mirip demi kesehatan mata kita gitu. Kalau udah infeksi ribet banget. Saya takut juga nih dok infeksi, tapi mungkin ini dulu dok, syarat-syaratnya apa sih dok? Maksudnya kita boleh pakai lensa kontak gitu kan, karena kan ada yang merasa lebih nyaman gitu ya dok pakai lensa kontak dibanding pakai kacamata. Apa aja sih dok syaratnya, misalkan apa minusnya, harus kurang dari segini baru boleh atau nggak boleh ada silinder atau apa gitu, gimana dok? Kalau untuk syarat minus nggak ada, cuma memang lensa kontak kan juga ada batasannya. Kalau nggak salah dia di atas 12 dia udah nggak punya. Nah jadinya kalau yang minusnya banyak banget, mungkin bisa jadi dia alternatifnya kacamata plus ditambah lensa kontak juga bisa kombinasi itu. Jadi biar kacamatanya pakai lensa kontaknya full maksimal, ditambah lagi kacamata itu bisa. Tapi itu untuk minus sebenarnya nggak ada batasan. Terus untuk yang tidak minus pun sebenarnya kalau mau pakai lensa kontak juga boleh kan, maksudnya kan sebagai bagian dari tren ya, fashion gitu kan, itu boleh. Cuma memang ya itu tadi harus jaga kebersihan. Sebelum pakai lensa kontak, sebelum megang-megang lensa kontak itu wajib cuci tangan. Sebelum pasang lensa kontak wajib cuci tangan. Mau lepas lensa kontak wajib cuci tangan. Pokoknya tangan bersih, terus perhatikan juga kuku gitu kan. Mau nyubit lensa kontak kukunya panjang ya juga serem kan. Terus udah gitu kebersihan si wadahnya juga kita harus perhatikan. Seringkali pasien-pasien kadang-kadang saya cuma pakai lensa kontak sekali-sekali kalau ada acara aja, tapi mereka beli lensa kontak yang mingguan atau bulanan, terus si wadahnya nggak dicuci. Ya itu sebenarnya itu nggak boleh juga. Jadi kalau memang mau pakai kalau hanya pakai lensa kontak pada acara-acara tertentu aja, saya lebih nyaranin pakai yang 1 hari itu. Kalau mau pakai yang bulanan, kita harus perlakukan si lensa kontak dan wadahnya itu seolah-olah seperti kita memakai setiap hari. Jadi cuci setiap hari gitu. Terus ganti wadahnya setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali, itu harus ganti. Habis pakai lensa kontak kan ada kotoran mata masih ada lah kan gitu. Jadi depositnya kan nanti kalau juga jadi masalah gitu. Oh iya benar, baru ini dok, mungkin aku jarang juga ya dok pakai soft lens, paling kalau ada acara doang, tapi biasanya ya yang mungkin yang bulanan atau harian aku juga nggak terlalu notice sih dok, karena kan biasanya udah disediain gitu ya, cuma dipakai 1 kali doang. Berarti itu kalau emang bulanan bukan berarti boleh disimpan aja ya dok? Iya, memang harus dicuci tiap hari. Terus pakai cairan pembersih ya, pembersih khusus itu ya dok ya, jangan pakai air keran. Malah sakit matanya. Terus kalau misalnya lagi ininya dok, cara pakainya itu kan biasanya kan kita soft lens, terus sebelumnya tuh harus kita bersihin juga ya dok, walaupun dia baru dari tempatnya gitu, baru dibuka gitu ya, tetap harus dibersihin dulu, terus baru kita pasang. Nah itu kan biasanya mungkin untuk pemula takut nih dok, takut dicolok atau apa gitu ya. Itu kadang-kadang suka lepas atau masuk ke dalam tuh, bisa nggak sih dok sampai masuk ke dalam? Gitu. Kan takutnya kalau masuk ke dalam nanti nggak bisa keluar lagi gitu. Jadi lensa kontak itu pertama kalau baru mau pakai lensa kontak, jadi dia kelengkungannya itu ada jadi gimana ya, kayak kita pakai baju kayak kita pakai baju nih. Labelnya itu kan harusnya di dalam kan, kalau kita punya baju ada mereknya. Nah jangan sampai labelnya itu di luar. Begitu pula dengan lensa kontak. Jadi sebenarnya ada bentuk nanti biasanya pakai lensa kontak itu harus tahu kalau bentuknya seperti mangkok. Pas kita lihat itu bentuk lensa kontaknya benar-benar mangkok yang piringnya ada tepiannya keluar gitu,
itu artinya pemakaian lensa kontaknya sudah betul. Kalau dia kebalik, itu tandanya mangkoknya nggak sempurna lah gitu. Itu juga harus diperhatikan, jangan sampai pakai lensa kontaknya terbalik, kayak kita pakai baju terbalik. Terus mengenai lensa kontak nanti dia geser-geser, sebenarnya ya lensa kontak itu juga kayak baju lagi. Seperti saya bilang, dia benar-benar kayak baju. Kalau kita punya kita misalnya biasa pakai baju ukuran M. Nah, kalau kita pakai baju ukuran S keketatan kan, kecilan. Sementara kalau pakai baju ukuran L longgar. Begitu pula dengan lensa kontak sebenarnya. Jadi dia itu ada setiap orang itu korneanya kelengkungannya beda-beda. Nah, itu yang orang-orang sering nggak tahu, disangkanya beli lensa kontak cuma tahu saya minus sekian gitu kan. Padahal sebenarnya setiap lensa kontak dan setiap merek itu kadang-kadang punya ukuran yang berbeda. Merek ini kenapa saya cocok pakai merek ini, bisa jadi karena si kelengkungannya beda gitu sama yang merek satu lagi. Jadi kalau lensa kontak yang benar, dia memang akan, kalau misalnya kita lihat pakai pemeriksaan di Polimata ya, pakai slit lamp, dia memang pasti harus bergerak 1-2 mili, itu namanya benar. Ada pergerakan 1-2 mili lensa kontaknya setiap kali kita ngedip gitu ya, dia akan bergerak 1-2 mili karena cuma sedikit pergerakannya, jadi sama kita nggak kerasa. Tapi kalau dia kelonggaran tuh, dia geraknya tuh berlebihan, jadi tandanya yang dirasakan oleh kita setiap kali ngedip, kita mesti kayak penyesuaian dulu, mana kok buram ya, oh jelas. Nah itu tandanya kalau lensa kontaknya kegedean. Nah kalau sebaliknya, kalau lensa kontaknya kekecilan, dia bahkan tidak bergerak. Akibatnya matanya memang kayak ketarik, terus udah gitu rasanya gak enak banget, ini ketarik terus mata merah, bisa gitu jadi kali ya, Dok? bisa jadi ya kayak ke vakum ya jadinya. Jadi bisa jadi ya itu artinya lensa kontaknya kekecilan. Terus udah gitu, kalaupun nanti dia bergerak kan kadang-kadang mau lepas lensa kontak tuh, ya ada juga sih kadang kasus gitu, datang ke poli, dokter saya habis pasang lensa kontak tapi lensa kontaknya nggak tahu kemana, saya takutnya masuk. Jadi sebenarnya bola mata kita itu ada netnya. Jadi yang bola mata atas itu ada netnya ke sini, ke alis, daerah alis, tulang atas, sampai yang ke bawah juga ada netnya. Jadi nggak akan pernah lensa kontak itu masuk ke dalam. Pasti ya di situ aja. Ya, kalaupun nanti nggak ketemu ya berarti ya ada di mana kan jatuh ya. Karena kan itu udah panik duluan ya, dok, nggak lihat pokoknya nggak ada gitu ya, langsung panik, langsung apalagi yang transparan kan nggak kelihatan gimana gitu. Oke. Ya benar, makanya ini bisa sedikit menenangkan dok ya kekhawatiran untuk pakai lensa kontak. Memang kan tadi dari dokter Ati boleh pakai lensa kontak gitu ya dok, asal hati-hati dan hindari tadi takutnya infeksi itu ya dok ya. Dan untuk kalau ini dok, biasa kan kalau lagi acara-acara tadi tuh, biasa kan orang pakai make up, terus pada pakai maskara, eyeshadow gitu kan, eyeshadow itu boleh nggak sih dok tetap dipakai, itu makainya kapan dok? Pas sebelum make up kah atau justru pas sudah full gitu? Takutnya kan karena kalau lagi didandanin kan, kalau lagi didandanin takutnya masuk kah atau justru kan harus merem gitu, gimana tuh dok? Ya, jadi kalau mau make upan, jadi memang urutannya harus pakai lensa kontak dulu. Pakai lensa kontak dulu, udah terus ya pokoknya cuci tangan kan pakai lensa kontak, habis itu make upan deh. Nah terus tapi memang hati-hati dengan pemakaian ya itu deh, maskara, eyeliner, jangan mepet ke arah terlalu dalam terlalu bawah dari bulu mata lah gitu. Jadi hati-hati aja sih itu. Terus kalau begitu mau udah selesai nih make upannya, terus udah gitu ya udah cuci tangan, lepas dulu lensa kontaknya, baru bersihin matanya. Karena untuk make up di daerah mata kan rata-rata waterproof ya. Susah ya dok. Kan harus pakai cairan eye and lip makeup remover, dan itu biasanya bahannya dari minyak. Itu dia makanya harus lepas lensa kontak dulu karena ya nanti dia akan motorin si lensa kontak gitu. Dok. Terus untuk ini dok, kadang olahraga dok, karena kan biasanya orang ribet nih pakai kacamata lagi olahraga gitu, jadi pakai soft lens boleh nggak dok? Karena kan mungkin takut kena keringat kah atau gimana gitu dok? Kalau untuk olahraga darat boleh,
Tapi kalau olahraga yang berenang itu memang tidak disarankan untuk pakai lensa kontak pada saat berenang. Jadi lepas dulu aja lensa kontaknya, pakai kacamata renang. Renang aja. Kalau memang ada minusnya ya pakai kacamata renangnya ada ukurannya gitu, bisa jadi alternatif biar kelihatan itu garisnya. Tepian kolam renangnya. Iya, memang nggak pakai kacamata bingung ya dok ya. Gak kelihatan. Oke. Terus ini dok, mungkin kalau misalkan kita bahas infeksi, kadang tuh kan kalau pakai soft lens ya dok, kayak berasa kering gitu. Nah itu boleh nggak sih dok kita tetesin pada saat kita masih pakai soft lensnya, atau soft lens dilepas dulu baru kita boleh tetes? Ini maksudnya kalau matanya kering gitu. Berasa kan kering tuh dok, kadang kan kayak ada beberapa mungkin sahabat-sahabat bermain juga nih yang kayak lagi pakai soft lens kering, terus beliau tetes mata pakai cairan pencuci soft lensnya itu loh dok. Nah itu boleh apa enggak tuh dok? Ya itu nggak boleh ya kalau pakai saat. Jadi kalau misalnya pada saat pakai lensa kontak terus matanya rasanya kering, itu sebenarnya memang ada obat tetes yang diperbolehkan yang sifatnya pelembab. Jadi obat tetes mata itu kan banyak ya, isinya macam-macam. Cuma dia bentuknya rata-rata tetes. Ada antibiotik, ada obat tetes antibiotik, ada obat tetes anti radang. Ada juga obat tetes yang sifatnya pelembab atau kita istilah awalnya tuh air mata buatan. Nah itu yang diperbolehkan itu yang air mata buatan. Itu boleh. Tapi kalau misalnya lagi ada terapi apa terus harus pakai antibiotik bentuknya tetes, itu memang lepas lensa kontak dulu. Gitu. Kalau untuk mata kering-kering aja ya pakai pelembab mata sih. Itu masih diperbolehkan. Berarti yang benar pakai itu tadi air mata buatan tadi dok, bukan pakai si cairan yang pembersih. Iya. Oke dok. Terus posnya nih dok, misalkan sudah selesai buka ternyata habis pakai lensa kontak matanya merah gitu. Nah ini kan banyaknya biasanya yang terjadi ya. Kadang ada juga yang ringan-ringan tapi bisa sampai kemana-mana tuh dok, bisa sampai infeksi yang lebih lanjut. Mungkin boleh dok dijelaskan dulu infeksinya kali dok, infeksi akibat lensa kontak tuh. Oh iya. Jadi ya memang yang orang-orang khawatirkan dengan pemakaian lensa kontak adalah infeksi ya. Resiko infeksi memang betul. Jadi ya boleh dibilang infeksi pada bola mata pada pemakaian lensa kontak itu kumannya memang ganas-ganas gitu. Jadi antibiotiknya yang dipakai juga harus benar-benar yang paling kuat lah gitu. Jadi nah kalau misalnya nih sahabat Primaya matanya merah, terus pakai lensa kontak terus matanya merah, ya paling yang dilihat pertama walaupun mau pakai obat tetes yang tadi yang sifatnya pelembab aja. Nah terus begitu perhatikan juga penglihatannya gimana, jadi buram enggak. Nah terus kalau misalnya jadi buram, buru-buru dia langsung ke dokter mata, karena si infeksi kumannya itu benar-benar ganas banget, mengerikan lah pokoknya infeksinya itu. Nah tapi kalau misalnya iritasi, coba tetes dengan pelembab dulu, itu diperbolehkan. Sering-sering kita tesnya bisa 2 atau 3 jam sekali. Terus begitu evaluasi paling lama juga sehari kalau membaik sudah, tapi kalau enggak mending ke dokter mata, karena untuk pemberian pengobatan pada infeksi pada akibat pemakaian lensa kontak, kita juga mesti periksa dulu. Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan kita, apakah cukup antibiotik aja atau perlu anti radang. Itu jadi mesti nggak bisa sembarangan beli obat ke apotek. Jadi takutnya beli obat malah jadi makin memperparah keadaan matanya kan. Betul. Nah ini juga dok, mungkin kan ya itu kadang beli obat bebas gitu sih dok. Berarti tadi yang diperbolehkan untuk dibeli bebas tuh sebenarnya yang air mata buatan aja ya dok? Iya, yang pelembab, yang biasa sering dipakai sehari-hari kalau matanya kering itu. Oke. Kalau antibiotik dan anti radang nggak boleh ya dok? Kadang kan udah pakai anti radang biasanya tuh dok. Iya. Habis itu udah enak, habis itu nggak ke dokter. Toto datangnya udah gimana? Iya, memang sih. Maksudnya kan nggak tahu ya keadaan matanya ke masalahnya udah sampai mana, apakah aman nggak pakai obat anti radang, takutnya malah jadi lebih bermasalah gitu. Harus diperiksa kalau memang udah 1 hari dengan penggunaan tetes mata air mata buatan itu
memang belum ada perbaikan, memang lebih baik langsung konsultasi ke dokter mata untuk dilihat. Karena kan kalau kita lihat sendiri biasanya nggak kelihatan ya dok. Maksudnya dokter mata pun nanti kan akan ada alat-alatnya yang lebih canggih gitu ya. Kalau dengan mata biasa sepertinya mungkin sulit untuk dideteksi. Oke, terus satu lagi dok, lupa. Kalau misalkan tadi dok mau tidur, kalau tidur lupa biasanya nih capek, bisa cara terus ke bawah tidur deh tuh, boleh nggak tuh dok? Atau gimana tuh dok? Kalau terjadi kayak gitu, apa harus langsung tetes mata bangunnya atau gimana? Iya, jadi memang lensa soft lens ya, di dalam hal ini soft lens itu memang tidak rekomen untuk dipakai tidur, karena pas tidur kan mata kita tuh merem aja kan. Kalau mata merem artinya ya matanya nggak ada asup, nggak ada air mata yang diteteskan di mata gitu, nggak ada yang membasahi bola mata gitu. Nah jadinya kan matanya kering banget. Jadi memang kalau misalnya udah kejadian aduh ketiduran nih terus gitu udah tetes aja pakai ya seperti yang tadi pakai pelembab mata itu, mata buatan itu, terus nanti dilihat. Yang jelas kalau misalnya matanya lagi bermasalah, jangan masih nekat pakai lensa kontak lagi gitu. Udah lensa kontaknya diistirahatkan. Malah kalau bisa ya boleh saya bilang sih dibuang aja gitu, jangan sayang-sayang. Pakai kalau memang ada masalah dengan minus, pakai kacamata untuk sebagai pengganti lensa kontaknya. Jadi setiap pengguna lensa kontak itu wajib punya kacamata supaya dia kalau misalnya aktivitas ngelihatnya masih bagus walaupun tanpa lensa kontak gitu. Terus untuk ini dok, ibu hamil, kadang ada juga tuh yang tanya, boleh nggak sih pakai soft lens untuk ibu hamil, ngaruh nggak sih ke kehamilan gitu? Itu gimana tuh dok? Iya, jadi kalau ibu hamil memang yang dikhawatirkan dia kan memang ada perubahan dari segala aspek ya, termasuk di bola mata itu juga ada perubahan, ada pembengkakan, ada proses hormon juga berpengaruh di situ. Jadi memang keadaan matanya memang kurang stabil. Jadi sebaiknya memang nggak pakai gitu, tidak dipakai. Cuma kalau memang pengen pakai acara sebaiknya kan dikasih obat tetes pelembab itu aja. Karena biasanya pada ibu hamil kan kering banget, terus cepet banget dia bengkaknya. Iya, cepet bengkak gitu ya, korneanya. Jadinya kalau bisa nggak pakai lensa kontak dulu. Belum disarankan lah ya dok ya. Sementara mungkin kalau acara dan terpaksa banget mungkin bisa pakai pelembab mata dan mungkin nggak terlalu lama durasinya ya dok. Benar, iya. Karena kan takutnya malah bengkak dan nggak apa-apa jadi kenapa-napa tuh. Oke, dok mungkin dari dokter Rati ada tips-tipsnya lain dok atau hal-hal penting yang perlu kita tahu tentang lensa kontak ini yang perlu disampaikan ke sahabat Primaya, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman lain dok tentang lensa kontak, boleh dok? Untuk lensa kontak yaitu seperti yang tadi saya di awal kita mention ya, lensa kontak itu salah satu alternatif bagi yang tidak bisa atau kurang nyaman dengan kacamata. Jadi bukan sesuatu yang harus dihindari juga, enggak. Kalau mau pakai boleh, tapi dengan rambu-rambu. Terus udah gitu, yang jelas jaga kebersihan, perhatikan juga, ya mesti lego ya, tahu keadaan diri sendiri, saya itu orangnya gimana. Bersih nggak, saya disiplin nggak, mampu nggak gitu ya dok ya untuk membersihkan, mau apik nggak gitu. Terus sama satu lagi yang perlu diperhatikan adalah lingkungan sehari-hari. Kalau memang lingkungan sehari-hari memang banyak terpapar debu, asap atau apa yang bikin iritasi, baiknya nggak ini juga sih, nggak rekomendasi, tidak memasarkan gitu. Jadi kalau kalau lingkungan kerja sehari-harinya aman ya boleh pakai lensa kontak. Terus sudah gitu untuk pemakaian lensa kontak juga sebenarnya yang lensa kontak yang berwarna itu sebenarnya juga pemakaiannya kurang bagus karena dia pori-porinya itu, pori-pori di lensa kontaknya lebih rapat daripada yang transparan. Cuma jadi kalau misalnya mau pakai lensa kontak yang berwarna itu memang harus ekstra
ekstra perhatian lah terhadap rasa kontaknya, nggak irit-irit banget gitu kalau memang perlu ganti-ganti aja. Oke, baik dok. Terima kasih dok atas ilmu-ilmunya dan sharing-sharingnya dok. Sangat bermanfaat sekali untuk kita, untuk sahabat Primaya, mungkin jadi tambah ilmu baru dan pengetahuan baru. Yang tadinya mungkin takut pakai lensa kontak bisa lebih berani nih, karena sebenarnya memang boleh asal tadi konsekuensinya sudah tahu. Dan cara-cara mencegah untuk terjadi infeksi udah tahu dengan kebersihan tadi sih yang utama gitu. Baik dokter, mungkin sekian dulu dok kita bincang-bincang dan sharing-sharingnya. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Mungkin nanti kalau ada yang mau konsul ke dokter Ati bisa ke Primaya Hospital Bekasi Barat. Prakteknya dari hari apa aja dok? Dari hari Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai 11.30. Oke, 11.30 sampai 11.30, tapi biasanya banyak ya pasiennya, jadi mungkin sesuai sama ini ya dok ya, sesuai sama. Kalau pagi-pagi masih aman kok, makanya datangnya Jadi biasanya pagi-pagi aja ya, karena kalau misalnya nggak tertentu, nggak ketebak gitu ya dok ya, kadang tiba-tiba banyak pasien mata, karena di Barat, Primaya Hospital Bekasi Barat memang salah satu pasien poli terbanyak kan mata ya dok, biasanya udah nyampe kemana-mana ya, antriannya udah nggak di poli mata lagi gitu. Oke, baik, terima kasih banyak dokter Ati. Sama-sama. Oke, sahabat Primaya, salam sehat selalu. Dadah.